Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar, bersama istri Lilik Umi Nasriah, Sekjen Kemendes PDTT Taufik Majid, Dirjen Pembangunan Desa dan Perdesaan Sugito, anggota Komisi VDPR Haji Mulyadi, anggota DPRD Jabar Prasetyawati Fraksi Gerindra, anggota DPRD Kabupaten Bogor, Beben Suhendar, menggelar silaturahmi dengan 30 perwakilan kepala desa se-Kabupaten Bogor di Bumi Sultan Jonggol, Bogor, Jawa Barat pada hari Minggu, tanggal 27 Februari tahun 2022. Saya alhamdulillah bersama Ibu Prasetyawati, anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, dan juga ada Pak Beben Suhendar, anggota Dewan Kabupaten, dan beberapa kepala desa. Dari Abdesi juga, dari BPD juga yang mewakili wilayah Kabupaten Bogor, ada Pak Camatnya juga dari Camat Sukamambur dan Camat Jonggol. Kami menerima kunjungan silaturahmi dari Pak Menteri Desa, Kementerian Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Beliau sudah lama saya ajak untuk berkunjung ke wilayah Bogor, khususnya wilayah Jonggol dan sekitarnya, untuk melihat potret langsung kondisi desa. Kenapa? Karena Bogor adalah wilayah yang notabene berdekatan dengan ibu kota negara, Jakarta, dan Pak Presiden sering berkantor juga di Bogor. Tapi ada hal yang membuat saya kontradiktif. Apa itu? Ada satu desa yang sangat maju, tapi lebih banyak desa yang sangat tertinggal. Jadi tadi saya undang semuanya, para kepala desa yang memang sudah berprestasi, ada juga yang tertinggal karena masalah banyak hal. Bu Pras dan saya serta Pak Beben tentu melihat situasi ini harus segera merespon supaya ada arah kebijakan dan anggaran yang lebih segera mengarah kepada desa-desa, khususnya desa-desa yang dalam kategori tertinggal. Kenapa? Karena kami di Kedewanan memiliki fungsi bukan saja pengawasan, tapi juga kami memiliki fungsi representatif, artinya fungsi yang berkaitan dengan keterwakilan wilayah. Akan sangat miris jika kemudian Indonesia yang hari ini giat membangun segala macam bidang, walaupun dalam situasi pandemi, tapi kok desa-desa sekitar Jakarta, sekitar Istana Bogor masih banyak yang tertinggal. Nah, maka keberadaan Pak Menteri untuk silaturahim itu, beliau menjawab undangan saya sebenarnya, untuk kemudian beliau mendengarkan sendiri potret desa-desa di wilayah Kabupaten Bogor. Dan alhamdulillah Pak Menteri juga membawa Pak Dirjen Pembangunan Desa dan Perdesaan, dan Pak Sekjen serta Direktur untuk ikut kemudian menindaklanjuti harapan-harapan yang diungkapkan para kepala desa tersebut. Dan alhamdulillah Pak Menteri menjanjikan akan melakukan kunjungan berikutnya dan akan juga melakukan komunikasi dengan Ibu Bupati supaya apa-apa yang disampaikan para kepala desa dan kami, para dewan, segera ada tindak lanjut. Silaturahmi yang menghadirkan perwakilan 30 kades mewakili kades se-Kabupaten Bogor tersebut juga dihadiri oleh anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Prasetyawati, serta Beben Suhendar, anggota DPRD Kabupaten Bogor. Sebenarnya pertemuan ini suatu pertemuan yang luar biasa menurut saya. Saya juga terima kasih dengan Pak Haji Mulyadi, anggota DPR RI kita dari fraksi Gerindra, yang bisa memfasilitasi Bapak Menteri yang hadir di Bumi Sultan, di rumah pemenangannya Pak Mulyadi. Yang saya tarik manfaatnya ini sekarang ini, sehari ini acara ini, Pak Menteri sendiri melihat dan mendengar langsung dari desa-desa masalah yang muncul. Kalau kita dengar tadi sebelum mulai Pak Mu ada diskusi sedikit dengan Pak Menteri. Sebenarnya tujuan Pak Menteri itu kan membuat pembangunan desa ini berkelanjutan. Jadi siapapun menterinya, pembangunan itu tetap berjalan terus. Tidak menteri ganti lagi. Nah ini Pak Menteri ini juga hebat bagus. Jadi beliau itu punya konsep atau punya konsep tadi agar pembangunan desa itu berkelanjutan terus. Nah, dari pertemuan tadi ini yang kita lihat desa-desa yang mempresentasikan tadi, ada desa yang sudah sangat maju atau layak menjadi contoh, seperti misalnya desa Gunung Putri
desa yang sudah mempraktekkan digitalisasi atau desa digital yang dilaksanakan di Gunung Putri ini sudah sangat mumpuni dan bisa menjadi contoh untuk desa lain. Nah, ini juga yang tadi Pak Menteri bilang bahwa bagaimana kita agar mudah mengembangkan program-program desa itu dengan contoh tadi misalnya duplikasi. Nah, ini Desa Gunung Putri ini bisa jadi role model atau duplikasi untuk desa-desa yang lain ya, untuk memajukan desa yang lain menjadi desa digital gitu seperti Gunung Putri. Terus di lain pihak juga Pak Menteri juga lihat ada desa-desa yang masih sangat tertinggal. Dan kalau kita dengar tadi Pak Mul ya, tertinggal nih rata-rata karena pembiayaan desa. Nah, ini yang harus kita luruskan ya Pak Mul. Pembiayaan desa ini harus jelas dari pusat, dari provinsi, dari kabupaten, dan peruntukannya juga harus jelas gitu. Nah, ini juga harus didukung dengan aturan-aturan yang jelas. Tadi juga muncul bahwa aturan itu juga saling tumpang tindih, juga harus dirapikan oleh pemerintahnya sendiri kan? Ya, jadi aturan-aturan yang diberlakukan di desa ini dari kementerian ini keluar, dari kementerian desa keluar, dari provinsi keluar, dari kabupaten keluar. Nah, ini berebut gitu kayak apa tadi bilang? Ini ya kayak lomba formula. Nah, itu yang harus dirapikan. Nah, itu kurang lebih pandangan saya. Jadi pertemuan ini Pak Mul ya, moga-moga kita bisa lakukan berikutnya, tapi di wilayah yang lain di Bogor ya. Kalau ini di timur, mungkin nanti di barat atau di selatan. Menurut Mulyadi, kegiatan silaturahmi merupakan ikhtiar saya yang bermitra dengan Kementerian Desa yang berprestasi dan kepala desa yang desa-desanya masuk kategori tertinggal. Mengingat jarak dari Bogor ke Jakarta dan Istana Bogor tidak jauh-jauh imbuhnya. Prasetyawati DPRD Jawa Barat, juga Haji Mulyadi DPR RI Komisi V mengatakan, momen silaturahmi Mendes tersebut dimanfaatkan untuk berdialog langsung secara interaktif antara perwakilan kepala desa dengan Mendes yang didampingi sekjen, dirjen dan direktur yang menangani permasalahan terkait pembangunan desa dan pedesaan. Kontributor 3 RTV, Amin Sudarmin melaporkan.